Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sabau, yang terhormat pemateri kita yakni Bapak Muhammad Isnaini Ramadan SPI dan Ibu Selvia SPD. Puji syukur dan tidak lupa juga kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Sabau. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti acara yakni diseminasi SMK Negeri 1 Sabau, yakni pada hari Selasa 20 Agustus 2024. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Acara pertama yakni sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sabau. Dengan ini akan disampaikan oleh Bapak Hardianto SPD. Kepada Bapak, dipersilakan sampaikan kelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Ibu Guru Penggerak, Pak Rama dan Ibu Selvi, Bapak Ibu Guru SMK Sabau. Dalam hal ini hanya beberapa yang hadir, mudah-mudahan diseminasi ini bisa menyebarluaskan ya, karena ada guru yang berhalangan dan ada guru yang mengajar. Terima kasih kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak yang akan kita tujukan pada kelompok target. Diseminasi kan artinya pada kelompok atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Ya, ini juga sudah kita lakukan kepala sekolah kemarin dengan gubernur, saat itu Pak SF Haryanto melakukan diseminasi terhadap 811 kepala SMK selebih Seriau. Nah, itulah kata-kata itu saya tahu diseminasi ini apa. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini apa yang dilakukan oleh Bu Selvi dan Pak Rama, maksudnya itu biar Bapak Ibu juga paham, sehingga kedepannya bisa mengikuti juga guru penggerak ya. Tidak menutup kemungkinan bagi guru honor ya. Jadi guru penggerak ini tidak harus pegawai, guru honor juga boleh ya. Jadi silakan menyusul yang 2 orang ini. Kalau bisa semua guru penggerak bagus ya. Sehingga sekolah kita ini akan maju, akan terlihat oleh sekolah lain, sehingga biarpun hanya sedikit gurunya, siswanya, tapi berkualitas ya. Salah satu contoh untuk Kombel komunitas belajar kita udah termasuk yang bagus ya, udah jalan, udah bagus, udah dievaluasi ya, karena udah ngisi evaluasi Kombel ke pusat. Mudah-mudahan diperhatikan oleh pusat dengan banyaknya kegiatan. Maka desa juga akan bertambah banyak untuk minimal membuat SMK pusat keunggulan tahun 26 ya. Karena SMK keunggulan targetnya minimal 216 siswa. Jadi kalau hanya jumlah sekarang 140 kurang ini belum bisa kita ngajukan tahun ini. Tahun depan kalau sudah 216 baru bisa. Itulah target kita untuk siswa. Dengan bertambahnya siswa tentu nanti akan bertambah guru, peralatan, gedung juga pasti akan diperhatikan.
Namun sekarang belum ya, baru nambah 2 kelas ini. Jadi kita baru mengusulkan untuk tahun depan itu RKB 2 kelas. Kalau disetujui ya, karena kita nambah 2 kelas tahun ini, sehingga kita nambah RKB 2 kelas tahun depan. Itu harapan kami, harapan kita semua, Bapak Ibu, biarpun sudah siang, berharap kegiatan ini tetap berjalan, BBM juga tetap berjalan. Yang utama itu BBM dulu. Makanya tadi saya agak marah dengan siswa main bola aja kerjanya, kan dasar siang, panas ya. Jadi BBM dulu yang utama. Kalau kegiatan kita ini kegiatan tambahan, belum. Ya, bukan meremehkan kegiatan para masalah kita, lebih kegiatan utama kita BBM dulu, BBM jalan lancar, baru kegiatan yang lain tuh berjalan gitu. Saya gitu, jadi tidak mengorbankan kegiatan utama. Sama dengan eskul ya, eskul itu dan tambahan, yang utama tuh kurikuler kan, kurikuler dulu, kurikuler ini waktu kurikulum pasti harus paham seperti ini banyak. Kegiatan kurikuler itu kegiatan utama, baru ditunjang oleh kurikuler dan ekstrakurikuler gitu. Jadi yang nomor 1 kurikuler dulu, BBM dulu. BBM bagus, berjalan dengan baik, siswa kelas 10 ini puas dapat ilmu gitu. Memang mereka juga senang akan main-main, tapi nanti menyesal dia kalau hanya main-main di sekolah. Kemudian hari dia nggak punya apa-apa ya. Jadi harapan saya dan Bapak Ibu semua, siswa kita ini bermutu, tamatnya bermutu. Untuk bermutu siswa, gurunya bermutu dulu. Salah satunya ikut guru penggerak ya. Gurunya bermutu, siswanya bermutu. Nah, mereka tamat itu akan mudah mencari kerja, mudah mencari pekerjaan diri sendiri, wirausaha, mudah untuk kuliah gitu ya. Saya berharap tahun depan ini sudah ada yang bisa kuliah perguruan tinggi negeri gitu. Biarpun sekarang ada mungkin 1 orang yang tamat tahun ini, tapi dia tidak dilakukan lewat jalur yang ini, SMPT ya, SMPTN dulu namanya misalnya, atau yang basis tes atau yang berbasis keunggulan ya. Itu yang diharapkan, sehingga tidak hanya kita kuliah ya. Tes studi kita juga belum, jadi mungkin mohon pihak terkait untuk studi anak kita mulai tahun 23 yang tamat kemarin ya, tahun ini harus tuntas studinya. Itulah nilai kita. Kemudian nanti ada waktu lagi untuk kita untuk berupaya lingkungan belajar. Mungkin nggak lama lagi nih, nanti kita akan diuji, Bapak Ibu dikasih soal, disuruh jawab ya. Mungkin sudah pernah melakukan. Mohon mungkin lebih bagus dari tahun kemarin ya, lingkarnya hasilnya ya. Ya memang ada beberapa nanti yang mungkin ada sedikit penambahan nilai atau bagaimana supaya rapor mutu kita menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih pada kehadiran Bapak Ibu semua, terutama 2 kubu penggerak ini yang terus aktif, yang dimana mengorbankan waktu untuk semuanya ya, keluarga bahkan mungkin, karena kalau guru penggerak banyak tugas ya yang harus dikerjakan, tahu saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan nasi menggunakan sambal belacan. Tidak lupa menggunakan sayur katu. Jawablah Bapak Ibu, cakep gitu kan. Oke, saya ulangi lagi lah biar lebih semangat. Makan nasi menggunakan sambal belacan. Nah, gitu. Tidak lupa menggunakan sayur katu. Oke, kepada Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sabau, Bapak Hardianto SPD, karena beliau sudah memberikan waktu pada kami para CGP untuk melakukan acara
diseminasi modul 1.4, yaitu budaya disiplin dengan judul budaya positif. Dan tidak lupa pula terima kasih yang saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah menyempatkan waktunya hadir ya, walaupun masih sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, sudah sudi menghadiri acara kami. Nah, adapun tujuan kami pada hari ini, pada siang hari ini, pada acara ini ya Bapak Ibu, salah satunya adalah karena ini memang tugas kami melaksanakan aksi nyata. Nah, tujuan yang kedua ya ini kami ingin membagi sedikit ilmu kepada Bapak Ibu semuanya. Kami di sini bukan berdiri di sini bukan karena kami hebat, bukan, tapi karena kami belajar dan ingin membagi-bagi ilmu kepada Bapak Ibu. Mungkin ilmu yang Bapak Ibu mungkin lebih tinggi daripada kami. Ya, itu ya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Saya Selvia, CGP angkatan 11 Kabupaten Siak, dan rekan saya Bapak Muhammad Isnaini Ramadan, CGP angkatan 11 juga. Baik, sebelumnya ini oke. Saya jadi blank saya ini Bapak. Ya. Baik, sebelumnya sebelum kita masuk ke forum ke acara selanjutnya, saya ingin membuat kesepakatan forum. Nah, sebelum kita ini memasuki acara selanjutnya, saya ingin bertanya, kira-kira kesepakatan apa yang harus kita buat di dalam acara di forum ini? Ada yang mau menawarkan diri atau menawarkan kesepakatannya yang harus kita buat? Yang pertama itu pemantik pertanyaannya ya Pak ya. Menghargai pendapat antar sesama, dan yang kedua itu menjadi pendengar yang baik, dan yang ketiga keaktifan penuh. Kira-kira adakah penawar kesepakatan yang lain yang Bapak Ibu tawarkan pada forum pada siang hari ini? Ada Bapak Ibu? Oke, komunikasi dua arah. Oke, apa ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Bapak Tony. Oke, saya rasa cukup itu ya kesepakatan forum diseminasi pada hari ini. Menghargai pendapat antar sesama, menjadi pendengar yang baik. Jadi Ibu tolong Bapak Ibu jadi pendengar yang baik ya. Yang ketiga yaitu keaktifan penuh, yang keempat komunikasi dua arah. Ya. Baik, untuk kita akan memasuki materi yang selanjutnya. Sebenarnya materinya itu ada banyak. Kebetulan saya menyampaikan cuma 3. Yang materi yang 3 lagi itu akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Isnaini Ramadan. Oke, next Pak. Nah, saya rasa Bapak Ibu semua ini pasti sudah pernah ya menerapkan budaya positif di saat belajar atau di sekolah, mau di sekolah ataupun di rumah. Nah, kira-kira budaya positif itu yang harus seorang guru yang harus dimiliki kemampuannya itu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep sebagai berikut. Itu dia Bapak Ibu. Ada 6. Nah, yang saya akan jelaskan itu adalah yang dari nomor 1 sampai nomor 3. Yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, yakni keyakinan kelas atau sekolah. Oke, baik. Nah, disiplin positif. Kira-kira apa nih yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin positif? Apakah ada yang tahu? Ya, terima kasih Pak Yogi. Tepat waktu, apa lagi? Kira-kira apa sih pengertiannya dari disiplin positif itu? Bapak Nasrullah Iqori? Iya dong. Disiplin positif itu melakukan dekatkan lagi Pak. melakukan hal positif sesuai efektif dan efisien, sesuai tempat, sesuai waktunya. Tidak terlalu bertekan, tidak terlalu kelamaan. Oke, bagus sekali ya penyampaian dari Pak Korib dan Pak Yogi. Nah, jadi disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu bertanggung jawab Bapak Ibu dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira masih ingat nggak nilai-nilai kebajikan itu apa-apa aja sih? Ibu Nini, kira-kira nilai-nilai kebajikan dalam hidup kita itu apa-apa aja?
Tepat waktu. Tepat waktu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nini. Apalagi Ibu Suri? Nilai kebajikan. Oke, baik. Jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu sudah melingkup di dalam, pasti Bapak Ibu pernah dengar, profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila itu sudah terdapat nilai-nilai kebajikannya. Apa aja itu? Yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, salah Bapak. Kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Nah, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif. ya Pak. Nah, dan yang terakhir adalah kreatif. Saya pun lupa, maklum ya, lupa itu sifat manusia. Nah, lanjut, yaitu disiplin positif itu mengarahnya kepada kesadaran diri untuk mengendalikan diri kita dalam melakukan sebuah tindakan. Nah, jadi disiplin positif itu diumpamakan sebagai rem kita dalam melakukan sebuah tindakan, gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Nah, kasus ini contohnya gini nih, kira-kira kenapa sih saya itu harus ke sekolah? Ini murid ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kenapa sih saya harus sekolah? Tujuannya kan untuk menuntut ilmu dan untuk belajar. Nah, itu yang untuk menuntut ilmu itu, untuk belajar, itulah alasannya. Itu bukan merupakan paksaan, tapi timbul dari diri anak itu masing-masing. Jadi bukan dari paksaan. Nah, jadi pada dasarnya sendiri. Nah, ini dia motivasi perilaku manusia. Kira-kira motivasi itu apa sih? Ada yang tahu Bapak Ibu? Motivasi itu apa? Pak Tony? Ya, Pak Tony nih. Nah, motivasi itu bisa jadikan sebagai dorongan pada seseorang untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat, yang lebih positif. ya, oke. Terima kasih banyak. Ya, benar sekali ya. Dorongan untuk melakukan sesuatu yang lebih manfaat dan positif. Tadi Bu Rozi mau ngomong nih, apa sih motivasi itu? Oke, menambah semangat kita. Kira-kira seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, kira-kira ada berapa sih faktor yang memotivasi kita itu untuk melakukan sesuatu? Ada berapa faktor kira-kira? Ada 2. Apa aja itu Kak Kori? Ya, bagus, eksternal dan internal. Nah, baik. Kami sudah mempelajari dia di CGP kemarin, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Nah, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada nggak nih yang anak-anak datang ke sekolah itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Nah, kira-kira kalau seandainya anak-anak itu alasannya, ya motivasi mereka itu datang ke sekolah itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kira-kira itu motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Maksudnya motivasi internal atau eksternal? Eksternal. Kalau misalnya motivasi dari diri sendiri gimana? Itu tadi ya, yang pertama yang saya jelaskan tadi. Motivasi dari dalam diri sendiri untuk belajar datang ke sekolah. Kalau kita mungkin guru untuk mengajar datang ke sekolah untuk berbagi ilmu kepada murid. Ya, itu guru yang sangat ini ya, berakhlak mulia. Ya. Oke. Yang lanjut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ada nih murid melakukan sesuatu tapi dia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada banyak ya Bapak Ibu, enggak hanya murid, kita juga. Wajar, namanya manusia ya Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang terakhir, ini adalah motivasi dari internal, dari diri sendiri. Ya, oke, next Pak Rama. Nah, untuk mencapai disiplin positif itu kita harus membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, untuk mencapai keyakinan sekolah itu tidak bisa dilakukan sendiri Bapak Ibu, harus melakukan kolaborasi. Nah,
Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini dia yang sudah kami terapkan. Mungkin Bapak Ibu juga udah pernah terapkan di kelas ya, membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran atau di awal materi. Nah, itu dia. Jadi kita harus berkolaborasi. Berkolaborasi itu tidak hanya dengan murid, dengan guru, tetapi juga dengan murid, dengan masyarakat juga bisa, ya. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Pernyataan-pernyataan universal, kira-kira apa itu Bapak Ibu? Universal. Ayo browsing. Kira-kira pernyataan universal itu ini ya Bapak Ibu. Ya, yang bisa diterima oleh umum, tidak hanya di sini aja, tapi di luar negeri atau luar suku-suku lain pun bisa diterima. Ya, oke lanjut Pak. Ini dia keyakinan kelas. Contohnya. Contoh. Ini contoh dari keyakinan kelas. Nah, yang pertama itu ini, setiap anggota kelas perlu belajar, senang. Ini tadi yang sudah saya buat tadi ya, yang di awal. Menanyakan kesepakatan apa sih yang harus kita buat di dalam forum ini. Ini dia contohnya. Ini bisa Bapak Ibu terapkan di dalam kelas ya, untuk membuat bukan peraturan tapi konsekuensinya nanti. Nah, jadi kita ubah aja peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Nah, itu dia. Setiap anggota kelas perlu yang pertama itu belajar dan senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, penerapan apa ya Pak? Nggak jelas, kurang jelas Pak. Ya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya ya. Oke, berkontribusi terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Lanjut yaitu hormat kami. Maaf Bapak Ibu. Baik, ini contohnya ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas? Belum? Oke, kalau begitu bisa kita terapkan nanti di sekolah, di kelas kita masing-masing. Di semua mapel, saya pun juga alhamdulillah sudah menerapkan juga dengan Bapak Rama. Oke, ini contohnya ya Bapak Ibu. Ini punya Pak Rama ya Pak? Ya. Ini contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh Pak Rama. Budaya bertuah kata agribisnis perikanan. Yang pertama itu bersih. Keyakinan kelas itu nggak boleh panjang-panjang Bapak Ibu. Kata-katanya cukup satu kata aja. Dan kata-katanya tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Nah, kata-kata yang negatif itu gini contohnya, tidak berkata kasar. Jadi dihilangkan kata-kata kasar itu. Jadi kalau tidak berkata kasar itu dirubah menjadi berbicaralah dengan yang sopan. Bicara sopan ya gitu. Santun, nah itu dia. Santun, aman, harmonis, kerjasama, dan tanggung jawab. Baik, saya rasa cukup sampai di situ. Oke, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya bagaimana ya? Sebetulnya ini sih berpasang-pasangan, tapi saya ini aja lah ya Bapak Ibu, tepuk aja lah ya. Baik, oke. Boleh berdiri Bapak Ibu. Saya ingin mengetes fokusnya Bapak Ibu semua. Pak Kepala Sekolah juga boleh berdiri. Oke, sekarang tunjuk tangan. Kita menggunakan gaya Pak Rama saat foto. Itu dia. Oke, sekarang putar searah jarum jam. Putar. Oke, putar searah jarum jam ya, putar. Kita kayak anak-anak ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Inilah dia biar. Laju. Oke, laju. Oke, laju Bu Nini, itu lapak itu. Oke, laju. Oke, pelan Bapak Ibu, pelan. Sekarang dengarkan perintah saya, tunjuk dahi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih. Jadi saya ada pantun lagi. Ini ciptaannya Pak rekan saya Bapak Rama ya. Pergi ke pasar membeli rambutan. Rambutan dibeli.
rambutan nona. Sesuai. Nah, itu dia. Penyampaian dari saya cukupkan. Sesuai. Akan dilanjutkan oleh Pak Rama. Maka. Ambil bulu, jadikan galah. Ya. Galah disimpan di atas atap. Apabila ada kata yang salah, izinkan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Bapak akan disampaikan oleh Bapak Rama Muhammad Kusnaini. Silakan Pak. Ya. Cakep, ya pantun lagi. Baik, terima kasih Bu Selvia atas penyampaiannya dan juga pantunnya. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha yang hadir pada siang hari ini, mohon izin kami ingin menyampaikan hasil belajar kami selama bulan ini, bulan kedua di calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Siak. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa poin tadi yang sudah disampaikan Ibu Selvia, itu merupakan hal yang sudah kami pelajari dan kami rasa penting untuk kami tularkan kepada Bapak Ibu, dan kami harap juga nantinya apa yang kami pelajari ini bisa menjadi suatu budaya sekolah kita. Jadi perlu kita sama-sama duduk untuk membahas ini dan nantinya seperti yang sampaikan Bu Selvi tadi, ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang selama ini berupa peraturan. Harapan kita bisa kita berangsur merubah menjadi suatu keyakinan. Kalau yang udah namanya keyakinan Bapak Ibu tentu tak bisa digoyah lagi. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan ini memunculkan ketakutan, beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu memunculkan keimanan. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ada 3 materi lagi sama saya. Tadi sama Bu Selvi ada 3. Namun materi ini sepertinya agak berat. Ya, yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kita selama ini memahami bahwasanya kita mempunyai suatu kebutuhan dasar tanpa kita sadari, dan memang kita sangat butuh hal tersebut. Menurut Maslow tahun 1992 itu mengatakan bahwasanya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan dan kebebasan. Dan yang keempat adalah kesenangan. 5 hal ini merupakan alasan utama kita untuk menjalani kehidupan, kita untuk melakukan sebuah tindakan. Percaya atau tidak Bapak Ibu, nanti kita akan coba lanjut untuk membahasnya. Ini saya punya satu contoh kasus di sekolah entah berantah, tak tahu di mana, tapi ceritanya begini. Ibu Zulaika, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy, bukan Pak Tony ya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zuleha, apa yang akan Anda lakukan? Kalau kita pasti akan marah pertamanya. Manggil anak terus kita judge, itu salah. Ya. Nah, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, jadi tak jauh dari 5 kebutuhan dasar tadi. Itulah yang menjadi alasan. Mari kita lihat alasan Tommy melakukan. Yang pertama, ia lapar. Lapar ini alasannya dalam kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Bisa jadi karena Tommy tidak diberikan bekal oleh orang tuanya, sehingga dia butuh bertahan hidup. Karena lapar, dia harus minta makanan kawannya. Yang kedua, dia butuh akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin bisa jadi si Tommy ini dicuekin sama kawan-kawannya, sehingga dia perlu untuk mendapatkan perhatian dari kawan-kawannya. Cari perhatian. Sehingga
dia ngambil makanan kawannya dan dia akan merasa diperhatikan oleh kawannya dan guru-gurunya. Yang ketiga, merasa berkuasa. Jadi ketika ia mengambil makanan tersebut, anak-anak lain memberikan, ia merasa menguasai. Ia merasa menguasai kawan-kawannya. Yang keempat, bosan dengan bekal yang ia bawa. Seandainya diberikan oleh orang tuanya bekal, ternyata ia bosan dengan bekal tersebut, itu merupakan kebutuhan akan kebebasan. Ia ingin bebas memilih lauk apa saja yang ingin ia makan hari ini. Dan yang kelima, alasannya senang melihat ekspresi temannya ketika ia ganggu. Ini merupakan kebutuhan dasar pada tahap kesenangan. Jadi Bapak Ibu, saya juga sempat tertampar waktu ikut materi ini ketika di forum CGP, forum diskusi. Ternyata benar, saya merasa benar di diri saya juga ini. 5 kebutuhan dasar ini yang berpengaruh dalam kehidupan saya, dalam tindakan saya sehari-hari. Begitu juga dengan anak. Ternyata 5 kebutuhan dasar ini yang menjadi alasan tindakan anak. Mau dia berlaku baik, mau dia berlaku buruk, ini alasannya. Ada 5 alasan. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya Bapak Ibu, ada namanya posisi kontrol restitusi. Nah, menghadapi permasalahan berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar tadi, ada pula 5 posisi kita sebagai guru yang selama ini telah kita terapkan. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Bapak Ibu, tanpa kita sadari kita memang seorang penghukum selama ini. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Tanpa disadari juga kita pernah membuat anak itu merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, ini juga kita tanpa kita sadari kita sering menganggap kita ini adalah teman dengan anak. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini kita selalu mengawasi anak, oh itu salah. Aturannya begini, itu salah. Kita sering melakukannya. Yang kelima, guru sebagai manajer. Kita juga melakukan hal ini tanpa kita sadari. Jadi Bapak Ibu, muncul pertanyaan. Kira-kira dari kesadaran diri kita, dari 5 posisi kontrol restitusi ini, yang mana yang paling kita sering lakukan? Coba Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pendapat? Pilih 1 posisi dan coba jelaskan apakah posisi itu terbaik menurut Bapak Ibu. Ya, coba Pak Korip. Ya, coba jelaskan menurut Pak Korip sebagai teman adalah yang terbaik. Coba jelaskan argumennya Pak Korip. Saya untuk dari kalimat pidana itu ada 3 tahap. Yang pertama pendidikan belajar, 7 tahun kedua pendidikan media tahanan, 7 tahun ketiga sebagai teman. Itu sudah 7 tahun ketiga ini sudah sekitar 11-an ya. Nah, pendidikan belajar teman. Agar dia lebih terbuka kita, tidak takut. Jadi dia juga masih pendidikan, dia tidak takut dengan kita untuk melakukan suatu hal, tapi dia lebih menghargai kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Korip. Ada pendapat lain dari Bapak Ibu? Menurut Pak Korip, posisi sebagai teman ini adalah posisi yang baik untuk kita terapkan saat ini di usia anak 7 tahun ketiga. Ada pendapat yang berbedakah? Ya, Bu Nini, silakan Bu Nini. Saya akan mengasih contoh guru sebagai penghubung. Mungkin sekolah kita sering kita, terutama diri saya sendiri, misalkan anak terlambat ketika saya pikir, jadi saya menghukum anak dengan cara memperhatikan mengetik sampah gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Nini. Sama seperti saya juga sering melakukan penghukuman terhadap anak, begitu juga dengan kita semua. Ternyata Bapak Ibu,
posisi kontrol restitusi sebagai penghukum ini sangat tidak dianjurkan dalam dunia pendidikan. Apa solusi terbaiknya? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Di sini ada tabel. Nanti kita akan bisa baca sama-sama juga di luar, tapi saya coba untuk membahas selintas saja. Yang pertama ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, perbuatan gurunya, kata-kata gurunya, hasilnya, kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan berkata seperti apa, dampak pada murid seperti apa. Sebagai penghukum, kita akan menghadik, menunjuk, menyakiti, bahkan menyindir anak. Dengan kata-kata apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, kita sering melakukan itu. Selanjutnya hasilnya apa? Memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ini akan terjadi pada anak. Saya cuma berbagi ya Bapak Ibu, bukan maksudnya saya ini udah clear menerapkan ini. Saya cuma berbagi apa yang telah kami pelajari, dan jujur saya tertampar waktu mempelajari materi ini. Nah, ternyata benar Bapak Ibu, anak memberontak, anak berbohong, itu dampak dari kita menghukum. Selanjutnya, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi mereka menganggap guru kita ini bukan orang yang berkualitas menurut mereka, karena kita telah menyakiti mereka. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Anak terbiasa dengan kita marah-marah. Dampak pada murid, mengulangi kesalahan lagi. Terus posisi pembuat rasa bersalah. Kita berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa, ibu sakit hati, atau bapak sakit hati nih. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, dan ibu stres. Menyembunyikan, jadi hasilnya murid itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Jadi supaya dia tidak disalahkan, muridnya akan berusaha untuk cari alasan lain nih. Selanjutnya berkata, maafkan saya Bu. Dampaknya apa? Merasa rendah diri, anak akan jatuh mentalnya, down ketika kita menyalahkan anak. Terus yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru akan membuatkan alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Jadi dia akan mencoba untuk, ayolah lakukan demi ibu, lakukanlah demi bapak nih. Saya pernah buat seperti itu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu. Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, hasilnya apa? Anak akan ketergantungan dengan kita sebagai teman tadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Ya, murid merasa kita penting dalam kehidupannya. Tapi murid akan berkata, saya pikir bapak, ibu adalah teman saya. Ketika mereka telah kecewa dengan tindakan kita yang sekali, mereka akan kecewa dengan kita. Lemah dan tidak mandiri dan tergantung. Ini dampaknya. Selanjutnya ada posisi pemantau. Posisi pemantau ini nadanya datar. Ia akan menghitung dan mengukur kesalahan anak, membandingkan dengan peraturan yang telah ada. Apa peraturannya? Nah, ini kata guru ketika dia posisi pemantau. Kamu tahu peraturannya kan? Tapi kamu langgar. Nah, menyesuaikan diri bila diawasi. Ini hasilnya. Jadi anak akan berbuat baik ketika ia diawasi. Ketika tidak awasi, ya udah blank lagi. Nah, selanjutnya murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi kita disandingkan dengan peraturan dan hukum. Ini pada diri anak.
berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Ini kalau dia pakai imbalan, berapa banyak penghargaan yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ketika kita memberikan hukuman, tulis permohonan maaf sekian halaman. Nah, dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya ketika kita berada di posisi pemantau. Yang terakhir Bapak Ibu, ada posisi manajer. Posisi manajer, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan apa? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita tanya sama anaknya. Setelah ia melakukan kesalahan, apa kira-kira yang harus kamu lakukan supaya kesalahan ini tidak terulang lagi? Posisi manajer. Hasilnya apa? Akan menguatkan pribadi anak tersebut, karena ide perbaikan itu muncul dari dirinya sendiri, bukan kita suntik idenya. Selanjutnya, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Jadi dia sendiri yang ditempatkan dalam posisi yang positif, bukan menempatkan guru, bukan menempatkan aturan atau kesepakatan. Nah, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia akan bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana caranya saya biar memperbaiki keadaan? Hasilnya, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini adalah perbedaan antara 5 posisi kontrol yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol ini, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah Bapak Ibu, sebelumnya saya juga agak keberatan dengan kata manajer, karena kata manajer itu saya selalu terbayang dengan perusahaan. Ketika perusahaan ada manajer, anggotanya harus tunduk nih sama manajer. Ternyata bahasa manajer di sini yang digunakan adalah kepemimpinan pembelajaran. Artinya manajer di sini adalah pemimpin pembelajaran, bukan manajer seperti yang di perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan coba, kalau kita memilih peran sebagai seorang manajer, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah langkah segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini merupakan suatu tindakan pemecahan masalah ketika kita sedang menghadapi masalah anak. Nah, saya juga belum pernah coba, tapi sudah belajar hal ini, dan alhamdulillah kemarin juga salah satunya favorit ya, kita sudah buat anak tuh ketika terlambat datang hari Jumat, anak itu diberikan kesempatan untuk baca Yasin, tapi di luar ruangan Yasinan. Tetap baca Yasin karena mereka terlambat di kegiatan Yasinan. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan segitiga restitusi itu apa? Nah, ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti ini kalau digambarkan supaya mudah diingat. Ada validasi dan ada menanyakan, ada menstabilkan identitas, landasan awal kita, baru bergerak untuk memvalidasi tindakan yang salah, baru kita menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, kita masuki tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Tahapan pertama, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Contoh kalimatnya seperti ini, Bapak Ibu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna.
Yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang keempat, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan anak, pernyataan-pernyataan untuk menguatkan anak. Selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu, pada validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan dasar. Seperti yang sudah kita sampaikan, ada 5 kebutuhan dasar tadi. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi fokusnya tadi ke kebutuhan dasar anak yang 5 tadi. Kita akan fokus ke sana. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Antara 5 tadi, kita arahkan ke sana. Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi misalnya, ada anak berantem, salah satu dari mereka pasti ada yang bersikap untuk membela diri. Membela diri ini merupakan kebutuhan dasar pada bertahan hidup. Jadi tak bisa kita nyalahkan mereka, pasti salah satunya ada di antara keduanya pasti punya alasan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, misalnya kliennya? Adakah cara lain untuk mendapatkan kebutuhan itu tanpa harus memukul? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, yang pertama, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nah, ketika nilai tadi sudah kita terapkan, maka kita berhak untuk menanya anak, nilai apa yang telah ada di sekolah kita ini. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang ketiga, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita tanya anak tuh. Kelasnya harusnya gimana? Yang keempat, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Yang kelima, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada tiga tahapan dalam segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk materinya sampai di situ. Sebelumnya kita akan membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam lagi terkait konsep-konsep yang ada di budaya positif ini, dipersilakan untuk bertanya. Ya, silakan Pak Qorib. Langsung aja dari Mbak tadi, langsung kita ambil contoh kasus lah ya. Di keluarga ada anak yang namanya Aldo yang haji. Hari dia terlambat. Kalau dari teori tadi, bagaimana cara penanganannya? Cara penanganannya gimana? Kita udah melakukan apa? Penghukuman udah. Ya. Terus apa lagi? Mantau udah. Ini kan terus berulang, setiap hari dia terlambat. Dan ini mungkin ada solusi yang enggak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Qorib telah memberikan sebuah pertanyaan yang ini berkaitan langsung dengan posisi kontrol kita sebagai guru di SMK 1 Sabau. Nah, benar sekali Bapak Ibu, ini sebenarnya yang kami harapkan dari kegiatan kita hari ini. Ada hasil nyata yang mudah-mudahan bisa kita sepakati dan kita akan terapkan. Kami mengharapnya mulai dari keyakinan sekolah tadi sampai ke posisi kontrol dan segitiga restitusi ini bisa sama-sama kita semua terapkan.
bukan hanya saya dan Bu Selvia, karena kalau kami berdua yang nerapkan ini tak akan berhasil Bapak Ibu. Ini harus berdasarkan harus berkolaborasi antar semua guru, terutama kita yang telah mengetahui pemahaman ini. Nah, baik Bapak Ibu, terkait siapa tadi namanya? Aldo sama Aji. Ya, Aldo sama Aji. Aldo sama Aji ini kasusnya ibaratnya bukan kasus lah. Ini permasalahannya itu keterlambatan, selalu terlambat anaknya. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan konsep segitiga restitusi, kita akan coba ngambil berdasarkan posisi kontrol tadi yang 5, kita telah menjadi penghukum. Hasilnya apa? Sesuai dengan yang ada dalam tabel tadi. Berontak, mengulangi kesalahan lagi. Kita juga udah mengambil posisi sebagai teman, kita udah mengambil posisi sebagai pemantau, menyesuaikan dengan aturan, ternyata gagal juga. Satu lagi posisi yang berarti yang harus kita coba sebagai manajer. Tapi sebagai manajer ini kita harus semua nih, bukan satu orang atau 2 orang atau hanya wakasis atau wali kelas saja manajernya harus semua, karena penyakitnya udah kronis akut. Ya, kita mulai dari tahapan menstabilkan identitas. Nah, di sini saya bukan bermaksud saya yang benar ya Bapak Ibu ya, karena bisa jadi apa yang kami pelajari ini belum terlalu matang dan harus kita diskusikan untuk lebih matang lagi dan lebih dalam lagi. Jadi kami juga minta pendapat dari Bapak Ibu semua terkait posisi kontrol sebagai manajer pada tahapan menstabilkan identitas. Bu Selvi, jika ada yang ingin disampaikan boleh disampaikan. Ya, saya coba untuk tahapan pertama menstabilkan identitas. Selama ini Bapak Ibu, kalau saya jujur ketika anak terlambat saya belum pernah melakukan tahapan ini, menstabilkan identitas. Ketika anak terlambat kita tak berusaha untuk menguatkan anak bahwa anak itu terlambat, jangan bahwa saya ini selalu menjudge terlambat salah. Sedangkan kita pada tahapan awal harusnya menguatkan anak dulu, menstabilkan identitas anak dulu ketika mereka melakukan kesalahan. Ini teorinya. Mudah-mudahan prakteknya bisa kita terapkan. Contoh kalimat, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kadang bertolak belakang Bapak Ibu, ketika anak datang terlambat, pintu pagar kita tutup, harus kita buka lagi. Kita tak mungkin bilang anak itu kesalahan manusiawi, tak mungkin. Bertolak belakang dengan diri kita, jujur. Saya pun ketika anak terlambat, saya tak mungkin bilang biasa tuh, tak mungkin kan. Ternyata tahapan ini penting. Supaya apa? Anak itu merasa identitas yang dikuatkan. Satu tahapan belum kita lakukan sebagai manajer di posisi di segitiga restitusi. Nah, satu tahapan ya Bapak Ibu ya. Tahapan kedua, apakah pernah kita lakukan validasi tindakan yang salah? Ini sudah kita lakukan. Kita pasti bilang, tahu nggak kesalahanmu apa? Tahu nggak jam berapa masuk? Tahu nggak jam berapa gerbang tutup? Ini pasti sudah kita lakukan. Cuman kita tak sampai ke tahap alasan itu. Kita tanya alasan anak, terus anak jawab alasannya, kita belum terima. Karena alasan anak mengada-ngada. Alasan anak mengada-ngada karena apa? Karena dia takut dihukum. Berkait lagi posisi kita selama ini sebagai penghukum, kita terapkan merubah menjadi manajer, ternyata tahapannya agak balik nih. Di mana kita akan menerapkan tahapan validasi tindakan yang salah ini. Jadi tadi konsepnya gini, ketika anak terlambat, kita udah bilang, kalian tahu kan? Ya, monggo silakan diminum Bapak Ibu. Nah. Ini live Pak, ini live.
Nanti. Ya. Enggak minum lah. Bapak Minum, Pak. Tadi banyak ini Pak. Banyak ini.